Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mantap. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yang yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu GPD Dekolat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali lagi sekolah minggu ya. Tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Ya anak-anak semua sekarang duduk yang baik. Kita akan mulai sekolah minggu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan nyanyikan pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ada bagiku
ada di tengah-tengah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Supaya Tuhan, pujian-pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak ya, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau siapkan, kita mau nyanyi dengan semangat sukacita. Tante Desti undang semuanya bangkit berdiri di rumah ya. Gak ada yang males-males, gak ada yang lemes-lemes. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi lagu yang pertama. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, katanya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, tetap berdiri ya anak-anak ya. Dikatakan pujian tadi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Nah, ketika kita ibadah sama Tuhan, itu Tuhan sedang memanggil kita untuk kita mau datang pada Tuhan. Ya, kita mau nyanyi pujian kita yang lain. Kita nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Haleluya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong, 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 itu dosa, bohong, 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 itu dosa, bohong, 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 itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong, 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 itu dosa, bohong, 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 itu dosa, bohong, 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 itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong ya. Puji Tuhan, anak-anak tetap berdiri ya. Pujian ini bilang anak Tuhan gak boleh bohong ya, karena kalau kita suka berbohong kita bukan anak Tuhan, tetapi anak iblis ya. Karena iblis itu senangnya berdusta, tapi anak-anak Tuhan gak boleh bohong, harus selalu jujur, berkata apa adanya. Yuk sekarang kita mau lanjut dengan pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu Happy Ya 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 disambung Aku Anak Raja. Haleluya. Happy Ya Ya Ya, happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemenangan malam
ya. Kita semua adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, sekarang kita mau sambung dengan pujian kita yang lain. Kita mau nyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 pujinya, haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, sekarang boleh duduk semua anak-anak. Ya, Tuhan Yesus berikan kita sukacita ya. Meskipun kita masih di rumah, kita belum ibadah ke gereja, kita belum pergi ke sekolah, tapi Tuhan Yesus selalu berikan sukacita buat kita, kesehatan buat kita ya. Yuk kita akan dengarkan firman Tuhan. Semua duduk manis. Kita nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Semua tangannya dilipat. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah aku. Yuk anak-anak, kita mau berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Nanti yang pimpin doa untuk firman Tuhan akan disampaikan doa oleh Kenjo. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu bisa tertanam di hati kami ya Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan,
di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan anak-anak, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kisah bagaimana Yesus berjalan di atas air. Wow, keren banget ya. Kalau kita mungkin mau jalan di atas air, harus pakai ban ya. Mungkin ban yang begitu besar dipegangin, kita baru bisa duduk di atas ban, tidak akan tenggelam. Tapi Yesus adalah Allah yang ajaib ya. Bagaimana ketika Yesus setelah selesai memberikan 5.000 orang makan, saat itu Yesus bilang sama murid-muridnya, "Pergi kalian di luar, pakai perahu di luar. Saya akan di sini dan berdoa. Nanti saya akan menyusul." Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika malam-malam, tiba-tiba perahu yang dinaikin murid-murid, wah, kena angin sakau ya. Bagaimana bergoyang-bergoyang, mereka ketakutan. Sampai ketika Yesus berjalan di atas air, mereka berpikir, ada hantu. Di sini siapa yang takut hantu? Anak-anak, siapa yang takut hantu? Ya, hantu itu nggak ada ya. Kadang pikiran kita berpikir itu ada hantu ya. Nah, murid-murid Yesus ketika melihat Yesus jalan, mereka pikir itu hantu. Tapi apa yang terjadi? Yesus bilang, "Tenang, ini aku." Tapi seorang murid yang dia bilang kalau itu Yesus, biarkan aku berjalan di atas air dan tidak akan tenggelam. Siapa nama muridnya? Iya, Petrus ya. Petrus bilang, "Yesus, kalau memang itu engkau, biarkan aku berjalan di atas air menghampiri engkau." Wah, keren ya. Berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Saat Petrus mulai berjalan di atas air, dia mulai sampai. Mulai berjalan, sampai dia hampir tiba dekat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mulai rasa tuing, angin mulai mengembus dia. Tiba-tiba dia mulai rasa dingin. Dia mulai gak percaya kalau dia ternyata bisa berjalan di atas air. Sampai akhirnya dia tenggelam, tolong Yesus. Sampai akhirnya Tuhan menolong Petrus ya. Nah, anak-anak, di sini kita belajar ya. Kalau Yesus itu sanggup memberikan mujizat yang luar biasa. Yesus itu sanggup meredakan badai. Yesus juga sanggup membuat Petrus berjalan di atas air asalkan percaya. Nah, Tuhan juga sanggup menolong anak-anak sekolah minggu asalkan syaratnya satu aja, percaya. Tante Desi, emang Tuhan Yesus sanggup nolong saya apa? Minggu lalu kita udah belajar tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Nah, Yesus juga sanggup menolong kamu. Mujizat Tuhan Yesus itu begitu besar. Seperti tadi, badainya Tuhan redakan. Petrus bisa berjalan di atas air. Tuhan juga sanggup
membuat anak-anak sekolah minggu mungkin lagi sedih, mungkin lagi sakit, mungkin lagi bingung, mungkin lagi sedih. Tuhan sanggup tolong kamu. Mungkin kamu lagi berdoa sama Tuhan. Apa yang kamu inginkan? Mungkin kamu berdoa supaya mungkin papa mama dapat pekerjaan. Mungkin kamu berdoa supaya papa mama diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sanggup mengerjakannya asalkan percaya. Yuk sama-sama bilang sama Tante Desi, percaya. 1, 2, 3, percaya. Ya, asalkan kita percaya, tidak bimbang, tidak ragu. Seperti tadi Petrus, wah kena angin. Wah apakah benar saya sudah berjalan di atas air? Sampai akhirnya karena dia mulai bimbang, akhirnya dia tenggelam. Ya, tapi meskipun dia mau tenggelam, ketika dia berteriak minta tolong sama Yesus, Yesus menolong. Nah, anak-anak sekolah minggu juga harus percaya penuh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memberkati kamu. Tuhan Yesus sanggup memberikan kamu kepintaran. Kamu mungkin bilang, Tante Desti, sekolah online saya banyak gak mengerti. Sekolah online saya pusing, Tante. Nah, kalau kamu sudah belajar sungguh-sungguh dan kamu percaya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, kamu tidak bimbang, maka Tuhan sanggup berikan kamu kepintaran, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong kita, memberkati kita, dan menyertai kita. Ya anak-anak ya, puji Tuhan. Firman Tuhan cukup sekian. Kita akan kembali kepada ayat hafalan ya. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius. Matius 14. Matius 14 ayat 31. Matius 14 ayat 31. Oke ya, yuk kita baca sama-sama. Coba dibuka. Yang sudah bisa buka Alkitab, di rumah harus baca Alkitab ya anak-anak ya. Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan, buku pengetahuan, lebih dari segala-galanya ya. Yuk, Matius 14 ayat 31. Yang sudah bisa baca, baca sama-sama dengan Tante Desi, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ulang lagi ya. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, ya anak-anak ya, itu ayat hafalannya Matius 14 ayat 31. Ini bercerita bagaimana Petrus, dia kurang percaya sama Tuhan. Dia percaya tapi nggak sepenuhnya. Makanya ketika dia berjalan, dia mulai bimbang. Apakah iya saya berjalan di atas air? Apakah iya yang saya temui ini Yesus? Apakah iya saya tidak akan tenggelam? Dia mulai bimbang. Nah, anak-anak sekolah minggu harus percaya penuh sama Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menolong kamu, Tuhan sanggup mendengar doa dan menjawab doa kamu, Tuhan juga sanggup memberkati masa depanmu, Tuhan juga sanggup memberkati orang tuamu. Puji Tuhan anak-anak. Ya, sekolah minggu cukup sekian. Kita akan tutup ibadah kita, semua lipat tangan, tutup mata, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami suka tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau sungguh
sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat Papa, Mama, Kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan berkati, biarlah semuanya sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan berkati negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas, matanya tetap ditutup, dan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus berkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau semuanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Ingat pesan Tante Desti, harus percaya sungguh kepada Tuhan, harus rajin berdoa, baca firman Tuhan, dengar-dengaran kepada Papa Mama, terlebih kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat selalu, tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.